Halo semuanya, nama saya Gusti Pangestu, Eskom Mkom. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan satu mata kuliah dengan judul mata kuliah adalah Mobile Application Programming. Mata kuliah ini memiliki kode MOBI 6063004, di mana mata kuliah ini bobotnya adalah 4 SKS, yang artinya dalam satu semester akan terdapat 26 sesi atau pertemuan yang akan dihapus sebanyak 13 minggu. Tujuan dari mata kuliah ini adalah nantinya mahasiswa mampu mendesain aplikasi mobile dengan teknik pemrograman yang sudah mereka kuasai, terutama OOP. Nah, pada mata kuliah ini juga akan disampaikan beberapa sesi, yaitu penyampaian materi, review, dan juga penugasan. Untuk itu, mari bersama-sama kita simak video berikut. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Masih belum ngantuk kan ya? Oke. Tadi kita sudah perkenalan terkait dengan saya dan juga teman-teman. Kita ada di materi atau mata kuliah yang cukup menarik di semester ini, yaitu Mobile Programming. Dari namanya udah kelihatan ya, Mobile Programming, belajar terkait dengan mobile, bikin aplikasi dan seterusnya. Tapi sebelum itu, saya pengen teman-teman ini kenalan lebih jauh terkait dengan teknologi yang ada di balik mobile programming atau aplikasi yang mungkin tiap hari, nggak mungkin sih, pasti tiap hari kalian pakai. Ya, kalian buka, bangun tidur pasti bukanya handphone kan? Ada yang selain handphone buka yang lain? Buka jendela. Buka mata pastinya ya kalau bangun tidur. Ya. Tetap buka HP. Nah, jadi aplikasi di smartphone atau mobile itu semua sekarang menjadi bagian yang integral dalam hidup gitu ya. Artinya kalau nggak ada itu kayak seakan-akan ada yang hilang kan dalam diri kita, gitu ya. Oke, nah apa sih yang akan kita pelajari hari ini ya? Pertama-tama adalah targetnya hari ini kalian memahami konsep dari mobile programming. Konsep dan juga di situ ada juga terkait dengan object oriented. Saya rasa di mata kuliah sebelumnya kalian sudah belajar itu gitu. Nah, hari ini atau di semester ini kita akan belajar lebih dalam lagi terkait dengan object oriented yang diintegrasikan dengan mobile programming. Oke, saya mulai dari satu pertanyaan. Ada dua buah gambar, yaitu gambar apa? Sebelah kiri? Telepon rumah. Yang sebelah kanan? Smartphone. Ada yang tahu nggak perbedaan mendasar dari kedua ini? Harusnya tahu sih. Ada? Ada kabelnya. Yang mana yang ada kabelnya? Yang kiri. Kalau yang kanan? Nggak ada. Kalau yang kiri dia nggak bisa mobile, ditempatkan di satu tempat di rumah biasanya ya. Terus kita kalau mau pakai harus datang ke tempat itu kita pakai. Tapi kalau yang sebelah kanan dia mobile. Saya rasa tiap hari kita akan membawa ini yang sebelah kanan ini. Nah, perbedaan berikutnya sebenarnya adalah terkait dengan fungsionalitas. Kalau yang kiri untuk apa? Telepon aja. Kalau yang kanan? Bisa banyak. Sleep call. Sleep call pakai yang kiri bisa sih. Capek. Ya. Kalau yang kanan lebih banyak lagi. Kita bisa browsing, bahkan main game. Artinya fungsionalitas dari yang kiri dan kanan itu beda sangat jauh. Padahal teknologi yang kanan itu dimulai dari yang kiri ini. Hanya untuk halu-halu doang. Tapi sekarang sudah bisa jadi komputer mini bahkan. Ya. Nah, apa yang membuat hal tersebut terjadi atau dapat kita lakukan sekarang ya? Nah, di era sekarang ya, mobile phone itu sudah kayak jadi benda yang melekat pada diri kita gitu ya. Dan yang penting adalah ini nih, always connect to internet. Ini modal utama smartphone. Kalau smartphone tidak connect to internet, dia tidak lagi dinamakan dengan smartphone. Nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa SMS kalau nggak connect to internet. Ya. Lalu portable and easy to use. Nah, ngomongin dengan smartphone, itu pasti perkembangannya itu akan berbanding lurus dengan perkembangan kecepatan internet. Di Indonesia sendiri sekarang sudah masuk ke ranah 5G. Ada yang masih belum pakai 5G? Oh, masih belum? Ya, nggak apa-apa ya. Bedanya dikit kok kecepatannya kalau di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri kecepatannya baru kerasa jauh. Gitu.
Nah, jadi smartphone ini pasti perkembangannya itu berbanding lurus. Jadi kalau smartphone berkembang, maka teknologi kecepatan internet juga akan berkembang. Nah, sekarang kita masuk ke evolusi dari device. Ini sejarah dari device-device. Oke, kita mulai dari ini. Ada yang pernah pakai? Nggak ada. Saya pun juga belum pernah pakai gitu ya. Tapi di rumah ada artefak, bukan artefak ya. Ya semacam benda yang pernah digunakan lah. Ya. Nah, ketika benda ini muncul pertama kali, dia sebenarnya sudah lebih canggih daripada telepon rumah biasa. Karena dia sudah bersifat portable. Sudah kabelnya itu sudah nggak ada gitu ya. Cuman masa aktifnya mungkin atau baterainya tidak akan selama smartphone kalian gitu ya. Ini device-nya bernama Motorola Dynatec tahun 1983. Bahkan saya pun belum lahir, teman-teman juga saya. Very expensive. Jadi zaman dulu yang namanya smartphone nggak akan bisa kalian dapatkan dengan harga kalian mungkin sekarang beli smartphone berapa sih? 5 juta lah yang paling umum harganya. Ini nggak mungkin dengan harga segitu. Karena zaman saat itu ini sudah jadi barang yang sangat wow gitu ya. Sudah sangat luar biasa. Lalu setelah di brick era, dia lanjut ke candy bar era. Ada yang pernah pakai kalau ini? Pernah? Oh, pernah nih. Pernah lihat? Ini mungkin sering muncul di TikTok, Nokia 3310 gitu ya. 3310 yang kalau dibanting tuh nggak rusak gitu. Tapi kenyataan ini memang, kalau dibanting nggak rusak gitu. Kalau handphone sekarang mungkin ya pecah dikit lah. Nah, candy bar era ini menyusul perkembangan dari yang brick era. Di sini sudah mulai muncul apa ini? Layar. Walaupun layar masih hitam putih gitu ya. Bahkan hijau hitam gitu. Nah, ada gamenya Snake, tapi sudah mulai ada gamenya gitu ya. Sama Bones. Nah, itu nostalgia ya. Nah, di sini sudah muncul yang namanya teknologi SMS. Ada yang masih pakai SMS nggak? OTP, masih pakai SMS ya? Atau mungkin saya balik pertanyaannya, ada yang pernah kirim SMS nggak? Udah enggak ya? Sudah nggak pernah gitu ya. Nah, kalau teman-teman tahu bahwa dulu, masih belum dulu banget ya, mungkin 10 tahun yang lalu itu penggunaan SMS masih digunakan ya. Kalau sekarang mungkin udah ganti chat ya, WhatsApp, apalagi selain WhatsApp itu, Instagram dan seterusnya. Oke, nah setelah candy bar era masuk ke era berikutnya, yaitu feature phone era. Dinamakan feature phone. Karena apa? Karena dia sudah mulai ada feature-nya. Apa ini? Nah, kamera. Jadi dia sudah mulai ada kameranya. Ya, itu waktu itu saya masih SMP ya. Ketika handphone pertama kali ada kameranya itu muncul, itu kalau orang yang punya ini itu sudah dianggap wah luar biasa sekali gitu. Ya. Walaupun fotonya itu kalau sekarang mungkin kalian satuannya megapiksel ya. Berapa megapiksel gitu? Ini 1,2 bahkan VGA istilahnya kameranya itu. Itu burem gitu. Ya, burem tapi dalaman dulu mungkin kalau sekarang orang nyebutnya retro gitu ya, kamera retro ya. Tapi nostalgia sekali sih ini. Nah, ini sudah ada play Snake Games ya. Snake Games-nya sudah berwarna kalau ini. Kalau sebelumnya hitam putih. Selain Snake Game ada games yang lain, Bones ya, sama tenis kalau nggak salah. Nah, dan di fitur phone ini mulailah muncul namanya internet. Dimulai dari GPRS. Mungkin teman-teman asing ya nama GPRS. General Packet Radio Service. Ini kecepatan GPRS ini setara dengan kecepatan 2G. Pasti nggak pernah pakai 2G. Ya, karena sangat-sangat lemot 2G. Ya. Kalau sekarang ya bahkan Edge ya, bawahnya itu. Ya, Edge itu lebih lambat lagi gitu ya. Kalau sekarang mungkin kita sudah 5G ya. 4G lah, 4G yang paling stabil di Indonesia mungkin 4G gitu. Nah, lalu muncul smartphone era. Ya. Smartphone era ini sebenarnya masih sampai sekarang ya, 2002 hingga sekarang. Di sini sudah mulai ditambahkan yang namanya sistem operasi. Nah, fungsinya apa sih sistem operasi itu? Sistem operasi itu berfungsi agar smartphone atau agar ponsel itu dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan pintar. Ya, pekerjaan-pekerjaan pintar itu ada berbagai macam ya, bukan hanya sekedar mengirim SMS atau terima SMS, bahkan kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang biasanya hanya bisa kita lakukan di portable komputer atau di laptop ya. Tapi dengan menggunakan adanya sistem operasi, maka handphone yang kecil itu dapat melakukan proses komputasi yang lebih rumit lagi. Jadi dia level up sekali gitu ya. Nah, bentuk seperti ini bentuk yang sangat umum pada tahun 2008, 2009 ya. Ketika itu mungkin muncul yang namanya BlackBerry. Ada yang tahu BlackBerry? Ada yang pakai mungkin dia BlackBerry?
masih pakai BlackBerry ya. Sekarang sudah mulai reborn lagi kalau nggak salah BlackBerry ya. Reborn tapi menggunakan sistem operasinya Android ya. BlackBerry. Nah, ini zaman dulu itu keren banget ini. Ada keypadnya ya. Ini yang sering lecet gitu keypadnya. Ya. Sering hilang ya. Nah, pada zaman itu sebenarnya sudah mulai ditambahkan yang namanya stylus untuk touch layar. Tapi karena dirasa stylus itu masih kurang efektif, akhirnya muncul teknologi yang hingga saat ini kita gunakan, yaitu teknologi atau era touch. Nah, touch ini, sekalian informasi ya, kalau sebelumnya itu dia menggunakan yang namanya resistive touch, yaitu menggunakan stylus. Kalau kita milih itu, kenapa kok menggunakan stylus? Karena kalau kita pencet pakai jempol, itu nggak akan respon dia. Dia hanya merespon benda-benda yang tumpul, benda-benda yang keras. Ya, jadi kita bisa menggunakan stylus ataupun kuku biasanya ya. Nah, tapi kalau yang teknologi yang baru, bahkan kita sudah nggak bisa menggunakan kuku. Kita bisa menggunakan jari. Jadi yang ditangkap itu adalah elektromagnetik yang ada di sini gitu, bukan lagi sentuhan lagi. Oke, nah disinilah mulai sangat berkembang. Jadi teknologi itu ketika sudah masuk era touchscreen itu kurvanya itu naiknya banget gitu, kurvanya itu. Sudah mulai ditambahkan yang namanya 3G, 5G, 4G dan sebagainya. Ya. Lalu ada yang sangat kita kenal Android dan iOS. Oke. Sekarang kita masuk ke sistem operasi. Kalau tadi bentuk-bentuk dari handphone, teknologi handphone, sekarang kita masuk ke sistem operasinya. Oke. Ada yang pernah dengar? Symbian. Harusnya teman-teman mungkin ini di tahun 2007-an ya, Symbian ini sangat-sangat populer. Apa sih Symbian ini? Symbian ini merupakan sistem operasi yang digunakan oleh Nokia. Kalau Nokia saya rasa masih tahu ya Nokia. Nokia. Jadi pada saat itu HP Nokia yang pakai sistem operasi Symbian itu bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti kita saat ini menggunakan Android. Kita bisa main game, kita bisa edit video, kita bisa macam-macam gitu. Jadi zaman itu tuh canggih sekali namanya Symbian itu ya. Ya cuman karena persaingan bisnis ya dan Symbian ini lambat merespon terkait dengan perubahan teknologi, jadinya collapse ya. Bahkan sudah discontinue statusnya. Windows Mobile. Windows kita sering dengar istilah Windows itu hanya di komputer kan ya. Tapi ternyata sejarahnya Windows itu pernah juga masuk ke mobile. Cuman lagi-lagi karena Windows terlalu dipaksakan banget ya, akhirnya dia tidak sesuai dengan flow yang ada di smartphone. Smartphone itu kan inginnya simple, tapi kalau Windows itu kan terkenal nggak simple ya, dia tegas tapi nggak simple. Nah, itu kita kesusahan lah, Windows itu kesusahan untuk struggle di ranah mobile, jadinya dia kalah juga. iOS salah satu sistem operasi yang sangat terkenal, nomor 2 setelah Android. Ya biasanya dia eksklusif di device-device Apple memang. Dan yang terakhir, yang paling sering kita dengar namanya Android. Gitu. Ini yang mungkin saat ini teman-teman gunakan dan iOS ya, ada 2. Oke, sekarang kita lihat nih di Market Insight ya. Ada beberapa gambaran aplikasi yang banyak di-download atau banyak diambil. Kita lihat yang pertama ada Google Play. Google Play punya siapa? Android. Apple App Store nomor 2. Lalu Windows Store nomor 3. Amazon nomor seterusnya. Dan yang terakhir ada BlackBerry sudah sangat sedikit gitu ya. Oke, kita lihat dari sini memang Google Play tinggi banget gitu ya. Ada yang tahu nggak kenapa? Gak ada yang tahu? Usernya lebih banyak. Ada yang punya alasan lain? Lebih gampang dipakai. Betul ya. Jadi kenapa sih kok Google Play itu tinggi banget gitu ya? Kalian pernah dengar istilah open source nggak? Open source, pernah dengar ya? Pernah dengar Pak, tapi nggak bisa jelasin gitu. Open source itu adalah suatu project di mana project tadi itu bebas dikembangkan oleh siapapun. Ya, jadi siapapun bebas mengembangkan. Android itu open source.
Itu open source, walaupun memang beberapa lisensi dimiliki oleh Google ya, seperti aplikasi-aplikasi Google gitu ya. Dia nggak open source kalau punya Google. Tapi kalau secara keseluruhan sistem operasi Android itu open source. Artinya semua orang di dunia dapat memiliki hak yang sama untuk mengupdate aplikasi sistem tadi itu, merubah kernelnya, mengotak-atik dan sebagainya. Itu open source. Ini yang membuat akhirnya si Android ini banyak dipilih oleh orang. Karena dia open source, otomatis harganya kan lebih murah. Ya nggak, lebih murah. Kalau Apple, dia nggak open source, dia eksklusif ke punyanya Apple. Ya, silakan. Nah, terkait dengan security. Open source ini memang isunya berkembang terkait dengan security. Tapi, jangan khawatir. Jadi kalau kita ngomongin open source itu ada berbagai macam tim. Ya. Tim tadi itu akan terbuka, dia akan melihat apa sih kira-kira yang dapat dikembangkan dan apa yang menjadi celah. Nah, celah tadi ini bahkan yang lebih luar biasanya adalah ketika ada celah, maka orang-orang tadi, para developer itu berlomba-lomba untuk membuat bagaimana cara menutup celah tersebut. Jadi sebenarnya selama ini paradigma open source yang orang sering mengira itu tidak aman, justru malah kebalikannya, dia akan jauh lebih aman. Dan yang kedua adalah kalau kita ngomong open source, itu kita akan bebas dengan iklan. Gak ada iklan kalau open source, karena kita nggak pengen mobile apps yang aplikasi kalian itu ada banyak tombol, nggak pengen kan? Kalian pasti kalau lihat aplikasi banyak tombol pusing ya. Kalau di desktop, di web memang dirancang untuk banyak tombol dan kita cepat. Tapi kalau di mobile kita memang disuguhkan aplikasi-aplikasi yang sifatnya sama simple. Yang penting tujuan tercapai, terus efektif, simple, sederhana, nggak neko-neko. Ya. Nah, secara umum untuk membuat aplikasi bersifat mobile itu ada 3 layer yang harus kita kuasai. Yang pertama presentation layer, yang kedua business layer, dan yang ketiga data access. Ya. Kita ke presentation layer. Presentation layer ini adalah bagaimana tampilan tadi akan ditampilkan ke user. Itu presentation layer. Ya, intinya bagaimana sih warnanya dan sebagainya, tombolnya, desain UI UX-nya dan seterusnya. Business layer ini fokus ke bagaimana aplikasi ini flow-nya berjalan. Misalkan aplikasi ini misalkan TikTok deh. TikTok ketika kalian buka di awal, apa yang muncul di punya kalian? F, Y, P. Beda sama Instagram. Instagram ketika kalian buka yang muncul feed. Ya. Tapi TikTok dirancang memang FYP. Kalau Instagram dirancang bagaimana kita melihat postingan teman-teman terkait dengan kita. Tapi kalau TikTok orang random yang muncul, random gitu. Tapi justru yang random tadi itu malah membuat kita ketagihan, kita akan scroll terus. Ya, itu namanya business layer. Jadi fokusnya ke sana. Yang ketiga adalah data access layer. Ini berkaitan dengan backend atau data. Nah, ini sudah mulai berkoneksi dengan database dan sebagainya. Nah, ini ya gambarannya. Jadi ada controller, lalu repository, data entity, dan database. Jadi semuanya akan seperti siklus, dia akan muter terus gitu. Ya. Apapun butuh database, butuh tempat penyimpanan. Tapi kalau nggak ada tempat penyimpanan, ya kalian tidak akan melihat yang namanya postingan orang, nggak akan lihat yang namanya FYP dan seterusnya. Karena dia semuanya tersimpan di database. Tinggal bagaimana kita menampilkan database tadi itu. Nah, tekniknya kita akan pelajari selama satu semester ke depan di mata kuliah ini. Oke, nah ini kita masuk ke benefitnya. Benefit dari mobile apps yang pertama adalah direct communication. Direct communication itu artinya apa sih? Ketika kita menginstal aplikasi, kita akan sering mendapatkan yang namanya apa? Push notification. Nah, itu yang dinamakan dengan direct communication. Ya, itu contohnya. Yang kedua, increase recognition build. Kita suatu aplikasi, suatu perusahaan dikatakan dia memiliki konsumen yang loyal, itu apabila konsumen tadi punya aplikasinya. Contoh deh, yang paling sederhana. Mbak siapa namanya? Mbak Sisil punya Gojek atau Grab? Gojek. Ada yang punya Grab nggak? Ada yang punya Grab. Ada yang punya Maxim? Ada dua-duanya gitu dan seterusnya. Oke, ada yang tim Gojek, ada yang tim Grab gitu ya biasanya. Nah, ini adalah bentuk keloyalan. Ada yang saya suka Grab, saya nggak mau pakai Gojek dan seterusnya. Ada yang saya suka Tokopedia, saya nggak mau pakai Shopee. Itu bentuk loyalitas sebenarnya. Ya, berikutnya, website creates awareness and the app makes the sale. Jadi tujuan utama aplikasi itu adalah untuk mendirect iklan dan sebagainya agar tujuan utama perusahaan itu tercapai. Ya, makanya di aplikasi itu biasanya banyak sekali promo. Kita bisa dipancing dengan promo kan, kalau aplikasi-aplikasi itu. Ya, dan seterusnya.
Nah, lalu juga great tool for customer engagement. Nah, promo tadi itu sebagai bentuk bagaimana engagement dengan customer lebih cepat. Lalu help you stand out from the crowd. Jadi ketika kita gunakan aplikasi, ya kita misalkan penyedia aplikasinya, kita akan dapat memberikan informasi secara direct ke user, dan itu akan mempercepat user itu merekognisi, oh ini ada misalkan ada sale, ada promo dan sebagainya gitu. Jadi akan lebih cepat informasinya. Boost brand recognition yang paling penting ya. Kalau kita punya bisnis atau apapun, kita bikin aplikasinya, maka bisnis kita value-nya akan naik banget. Oh, ada aplikasinya gitu. Tapi kalau nggak ada aplikasinya, masih bertanya-tanya, ini beneran nggak sih? Ya. Lalu improve visibility. Ya. Oke, dari materi-materi tadi, ada pertanyaan nggak kira-kira? Ini kita ngomongin terkait dengan mobile, sistem operasi dan sebagainya. Ada? Belum. Kalau nggak ada, berarti saya tanya gitu ya. Oke. Saya nggak akan tanya, tapi saya akan minta teman-teman untuk buat 3-4 orang dalam satu kelompok. Nah, tugasnya ngapain? Yang pertama adalah setiap kelompok harus memilih sistem operasi yang paling cocok. Ingat ya, masing-masing kelompok tidak boleh sama sistem operasinya. Jadi silakan kalian diskusi dengan kelompoknya, diskusi dengan kelompok yang lain, pilih yang mana. Lalu use valid reference source. Silakan kalian gunakan reference yang ada, buku, internet, YouTube dan sebagainya. Mau pakai TikTok juga boleh. Apa yang dikerjakan? Yang pertama, kalian silahkan pelajari history dari sistem operasi tadi. Lalu fiturnya apa saja sih fiturnya? Lalu yang ketiga adalah efeknya ke global market. Efeknya itu seberapa besar nih efeknya, lalu seperti apa efeknya dan seterusnya. Lalu kondisi sekarang seperti apa sistem operasinya. Ya. Lalu yang paling penting adalah setelah kalian berdiskusi dengan grup tadi, silahkan tuliskan juga bagaimana opini kalian terkait dengan perkembangan dari sistem operasi ini. Dan potensinya apakah bisa diselamatkan atau mungkin nggak bisa atau mungkin harus ganti yang lain. Saya pengen lihat bagaimana teman-teman melakukan analisa terkait dengan sistem operasi yang ada. Oke? Aman ya? Oke, kalau seperti itu saya akan upload tugas ini di Binus Maya, nanti silakan kalian cek, silakan diskusi. Waktunya 1 minggu, jadi minggu depan sebelum perkuliahan dimulai sudah ada pekerjaannya dan kita akan bahas bersama-sama. Oke, jika tidak ada pertanyaan, maka kelas saya akhiri. Sekian dari saya, terima kasih, selamat siang semuanya.